Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dan saya muliakan di dalam Tuhan. Puji Tuhan kita boleh diperjumpakan dalam keadaan yang sehat. Dan hari ini saya mau berbagi kisah tentang pertanyaan yang bisa jadi ini juga menjadi pertanyaan Bapak Ibu berkaitan dengan doa yang tidak terkabul. Saya sangat berharap bahwa Bapak Ibu fokus untuk mendengarkan penjelasan saya, dan penjelasan yang saya berikan ini adalah berdasarkan pertimbangan saya, bukan pandangan orang lain. Dan saya yakin dan percaya bahwa apa yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sedikit memberikan pencerahan tentang apa sesungguhnya hal berdoa itu. Namun sebelum kita masuk di dalam penjelasan terhadap pertanyaan yang saya maksudkan tadi, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Engkaulah Allah kami, yang kami sembah, yang kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami percaya bahwa hidup kami ada di dalam kuasa-Mu, dan apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak akan pernah luput dari pandangan-Mu. Ajarilah kami untuk setia mengikuti kehendak-Mu, dan jauhkanlah diri kami dari pikiran yang sia-sia yang kadang membuat kami terjebak pada pemuasan nafsu duniawi, sehingga ketika kami memohon kepada Tuhan untuk apa yang kami inginkan, jawaban atas doa kami tidak Tuhan kabulkan. Ajarilah kami untuk percaya bahwa Engkau jauh lebih mengerti daripada apa yang bisa kami sampaikan kepadamu. Sehingga biarlah kami taat menerima keputusan-Mu, walau tidak sesuai dengan harapan kami. Inilah doa kami Tuhan, memohonkan kuat kuasa Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti setiap rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kembali ke persoalan yang saya sudah katakan tadi. Ada seseorang bertanya kepada saya, Pak Pendeta, kenapa Tuhan memperlakukan saya tidak seperti yang saya pahami dari firman Tuhan? Firman-Nya menyatakan, mintalah maka kepadamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapatkannya, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Firman ini saya pegang, dan saya yakin bahwa apa yang diucapkan Tuhan Yesus ini ya dan amin. Dan dalam perkara inilah maka saya menyampaikan kepada Tuhan segala gumul, segala persoalan,
bahkan sakit hati yang saya alami karena perlakuan yang tidak benar, dengan sebuah harapan Tuhan memberi jawab atas setiap apa yang saya sampaikan kepadanya. Namun kenyataannya, doa dan permintaan saya sampai sekarang ini belum Tuhan kabulkan. Apakah saya salah berdoa, Pak Pendeta? Dan bagaimanakah seharusnya sikap di dalam berdoa? Itu pertanyaan yang memang tidak mudah untuk diberi jawab. Apakah saya salah berdoa? Dan bagaimana sikap seharusnya kita di dalam berdoa? Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya sendiri sampai sekarang terus bergumul. Banyak hal yang saya sampaikan kepada Tuhan dalam doa-doa saya, dan berharap bahwa Tuhan mendengar dan mengabulkan. Soal mendengar, saya yakin bahwa Tuhan pasti mendengar. Bahkan yang tidak terucap di mulut dan bibir saya pun, tetapi ada di dalam hati saya percaya Tuhan tahu. Sebab Tuhan menyelidiki isi hati. Tetapi soal mengabulkan, itu bukan ranah saya. Itu adalah kewenangan Tuhan. Soal pengabulan atas doa bukan keinginan dan kehendak kita, tetapi itu adalah keinginan dan kehendak Tuhan. Dalam perkara inilah saudara-saudara, kita mau belajar banyak hal dari tokoh-tokoh iman. Bagaimana mereka bergumul dengan persoalan yang mereka hadapi. Mungkin ini tidak tercatat secara utuh di dalam firman Tuhan. Dan saya percaya itu memang tidak tercatat secara utuh dalam firman Tuhan, tapi tersirat secara jelas. Bagaimana Hana yang mandul dan selalu dicemooh dan diolok-olok oleh madunya. Saya yakin dan percaya bahwa hidup yang dijalani oleh Hana tidaklah mudah. Sulit, sakit, pahit. Tetapi semua kesulitan, kepahitan, dan rasa sakit tidak pernah menghentikan sikapnya dalam hal berdoa. Ia memposisikan diri sebagai pribadi yang meminta. Hanya itu yang ia bisa lakukan. Ia memberikan ruang dan tempat kepada Tuhan untuk mendengarkan setiap doa dan harapannya, dan Tuhan sendiri yang akan bertindak menjawab doanya dengan cara Tuhan. Apapun cara Tuhan yang akan dinyatakan kepadanya, Hana menerimanya. Ini bukan persoalan sehari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau setahun, tetapi bertahun-tahun.
Hana selalu datang di hadapan Tuhan. Dia mencurahkan isi hatinya sampai mulutnya tidak mampu lagi mengeluarkan suara. Hanya komat kami, hatinya berbicara. Orang yang menyaksikan pasti terheran-heran, sama seperti Imam Eli, sehingga timbul prasangka buruk bahwa Ana adalah seorang pemabuk. Memang saudara-saudara, kadang ketika kita sudah ada di dalam suasana keterpurukan, kita akan menampilkan perilaku yang dalam pandangan orang tidak wajar, tidak normal. Tetapi Tuhan tahu bahwa kita sedang dalam keadaan yang sadar. Pandangan orang tidak demikian. Orang melihat kita sebagai orang yang tidak sadar diri, bahkan seorang yang hidupnya jauh menyimpang dari apa yang Tuhan inginkan. Karena itu saudara-saudara, Hana mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya, bahwa ia sedang berbicara kepada Tuhan. Ia sedang menumpahkan isi hatinya di hadapan Tuhan. Apa isi hatinya? Ia meminta supaya ia tidak dipermalukan, supaya ia tidak dicemooh, supaya ia tidak dihinakan. Ia berharap Tuhan menghapus semua aib pada dirinya dengan label perempuan mandul. Ia sadar bahwa permintaannya ini tidak akan mungkin, tetapi ia tidak pernah berhenti di dalam meminta. Sebab bagi Hana tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ia terus meminta, tidak ada bosannya, tidak ada jemunya. Ia terus melakukannya. Sampai saatnya Tuhan memberi jawab. Ini sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita, saudara-saudaraku, bahwa hal pengabulan doa itu bukan ranah kita. Itu adalah keinginan dan kehendak Tuhan. Cuma satu hal yang harus kita tumbuhkan dalam diri kita, sama seperti yang ditumbuhkan dalam diri Hana, ialah Tuhan mendengar doa. Tuhan mencatat setiap keluhan dan ratapan umat. Bahkan indah sekali di dalam kitab Mazmur menyatakan bahwa Tuhan menampung air mata umat di dalam kirbatnya. Sehingga apapun masalahmu, apapun persoalanmu, terus curahkan itu, tumpahkan itu di hadapan Tuhan dengan tidak jemu, dan tetaplah yakin bahwa Tuhan mempunyai waktu dan Dia yang mengendalikan waktu. Dan Dia tahu bila mana Ia memberikan yang terbaik bagi yang tetap berharap kepadanya. Hana hanya meminta supaya aibnya diangkat dengan mengaruniakan seorang anak, tapi faktanya ia diberikan lebih daripada yang ia minta. Itu kan yang dicatat di dalam Alkitab. Setelah Samuel diberikan kepadanya, Tuhan memberkati anak dan ia pun mendapat karunia beberapa orang anak. Karena itu saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, saya mengajak kita
Bapak Ibu Saudara untuk membuka Matius pasal 7 ayat 9 sampai 11. Di sana dicatat demikian, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Adakah daripadamu, jikalau anaknya meminta roti lalu kamu memberi batu? Atau memberi ular jikalau ia meminta ikan? Lalu Yesus mengatakan seperti ini, jika kamu saja yang jahat. Artinya apa, saudara-saudara? Tidak ada satupun daripada manusia ini baik. Kita semua adalah orang-orang yang sudah terbelenggu di dalam dosa dan jahat di dalam pandangan Tuhan. Dosa adalah noda, aib yang menyakitkan hati Tuhan, sehingga kita sebenarnya tidak pantas untuk mendapatkan belas kasihan. Nah, kita yang jahat seperti ini saja tahu memberi yang baik kepada anak-anak kita. Kita yang berdosa ini mengerti apa yang terbaik buat keturunan-keturunan kita. Apalagi Bapamu yang di sorga, itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kamu saja yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga. Ia akan memberikan yang baik kepadamu yang meminta kepadanya. Jadi saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hal berdoa ini yang harus kita perhatikan, bahwa ini adalah sebuah hubungan pribadi antara saya dengan Tuhan, antara Anda dengan Tuhan. Anda sedang mengungkapkan isi hati Anda sebagai anak di hadapan Bapa. Semua unek-unek di dalam hati kita sampaikan. Tapi bisa kita bayangkan, apakah semua unek-unek itu akan dikabulkan oleh Tuhan? Tuhan mendengar. Tetapi bukan berarti Tuhan akan memenuhi semua apa yang kita ungkapkan. Tetapi Ia akan melakukan yang terbaik menurut pemandangannya. Dan apa yang Tuhan mau kasihkan, yang berikan kepada kita, itu pasti sempurna. Lebih sempurna daripada yang kita minta kepadanya. Mengapa doa kita tidak terkabul? Mengapa permintaan-permintaan kita tidak terkabul? Ini persoalan yang perlu kita gumuli bersama. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini, jikalau engkau mau datang berdoa, membawa persembahanmu kepada Tuhan, namun di dalam hatimu masih ada ganjalan terhadap saudaramu, maka tinggalkan persembahanmu dan pergilah berdamai dengan saudaramu. Dan setelah itu kembalilah dan persembahkanlah persembahanmu. Artinya apa, saudara-saudara? Hal pengabulan doa juga bergantung dari suasana hati kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Coba bayangkan saudara-saudara, kita saja sebagai seorang bapak, saya sebagai seorang bapak, ketika anak saya melakukan sesuatu yang salah terhadap temannya, dan ia meminta sesuatu kepada saya, dan hal itu dia lakukan untuk mempermalukan temannya itu,
saya tidak akan mungkin memenuhi permintaannya. Saya tidak akan mungkin mengabulkan permohonannya. Kecuali ia mau berdamai dengan temannya. Ia mau berbaikan dengan temannya. Dan jikalau hal itu ia lakukan, bangga saya sebagai bapaknya. Senang hati saya sebagai bapaknya. Dan permintaannya akan saya berikan. Tidak hanya saya penuhi sesuai dengan apa yang dia ucapkan, tetapi bisa jadi saya memberikan lebih daripada yang ia minta kepada saya. Mengapa? Karena kebanggaan diri. Anakku adalah seorang yang baik, seorang yang patuh, seorang yang tidak menyimpan dendam, seorang yang selalu mau berdamai dan selalu mau berbuat baik kepada orang lain. Jadi soal dikabulkan doa-doa kita itu bergantung sepenuhnya pada suasana batin Anda di dalam berinteraksi dengan orang lain. Kalau Bapa kita saja yang di sorga begitu tulus mengampuni kita, padahal kita tidak layak untuk diampuni, masakan kita sendiri tidak siap untuk hal itu? Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, ampunilah kami seperti kami mengampuni orang lain. Dan bagaimana mungkin pengampunan daripada Tuhan kita alami dan kita nikmati jikalau hati kita belum siap untuk terbuka menerima orang lain dan mengampuni dia. Sehingga saudara-saudara, saya mau mengatakan seperti ini, kalau hati Anda masih diliputi dengan kebencian, amarah, dendam, lalu Anda meminta kepada Tuhan apa yang Anda perlukan, itu adalah pemuasan hawa nafsu. Sehingga saudara-saudara, benar apa yang dicatatkan oleh Yakobus pasal yang keempat ayat yang ketiga. Saya bacakan, atau lebih baik saya bacakan dari ayat yang pertama. Dikatakan seperti ini, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran? Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu menginginkan sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Lalu ayat yang ketiga, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Kamu salah berdoa sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu, untuk kesenangan diri sendiri. Nah, coba Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kembali merenungkan pemberian Tuhan yang tidak bisa dinilai dengan apapun juga, yakni memberikan anaknya, Yesus Kristus. Apa sih yang pantas pada diri kita sehingga kita layak untuk menerima pemberian itu? Saya mengajak saudara-saudara untuk masuk di dalam gumul Tuhan Yesus di Getsemani. Jelas di sana bahwa ini persoalan yang tidak pantas dialami oleh Tuhan Yesus. Ia harus menanggung derita, padahal derita itu tidak layak ia tanggung. Sebab ia tidak berbuat salah, ia tidak berbuat dosa.
Ia tidak melakukan sebuah pelanggaran yang fatal sehingga layak baginya untuk dihukum mati. Ia berharap bahwa Bapa di sorga melakukan semua itu. Biarin aja Tuhan. Ini kan bukan, biarin aja Bapak. Ini kan bukan salah saya. Ini kan bukan dosa saya. Ini bukan pelanggaran saya. Biarin saja mereka yang menanggungnya. Kenapa saya yang harus menanggungnya? Coba bayangkan saudara-saudara. Sebuah permohonan yang sangat jelas disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada Bapaknya. Lakukanlah semua ini daripadaku Bapa. Nah, begitu. Indah sekali kan penggambaran itu. Sekiranya Tuhan Yesus mau memikirkan kesenangannya saja, kenikmatannya saja, keselamatan tidak akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi ia tidak memikirkan kesenangannya. Lalu ia melapangkan hatinya untuk menerima apapun keputusan Tuhan. Jadilah kehendakmu, bukan kehendakku yang jadi. Dan karena itu pantas baginya meminta berkat kepada Bapa untuk orang-orang yang telah menganiaya dia. Ampunilah mereka Bapa, karena mereka tidak tahu. Karena ketidaktahuan mereka. Indah sekali saudara-saudara jika kita mau membaca kisah-kisah ini. Betapa dahsyatnya kasih Tuhan, sehingga ia tidak memikirkan kepentingannya, ia tidak memikirkan kesenangannya, tetapi ia memikirkan kita yang ada di sini. Sehingga Tuhan Yesus mengatakan, hendaklah engkau murah hati, sama seperti Bapamu di surga adalah murah hati. Bapa kita penuh dengan kemurahan, dan karena itu kita yang adalah anaknya pun harus mempertontonkan karakter Bapa yang murah hati. Sehingga ketika kita melakukan itu, kita melakukan perintah Tuhan, kita melakukan firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, minta apa saja yang diinginkan hatimu, maka Bapa di sorga akan mengabulkannya. Jadi pertama, perbaiki suasana batin Anda, suasana hati Anda. Bisa jadi saudara-saudara mengatakan seperti ini, loh Pak Pendeta, ada orang yang saya lihat jahat sekali, tetapi mereka itu mendapatkan apa yang mereka inginkan ketika mereka datang berdoa. Kok enak sekali mereka mendapatkan hal itu. Ingat saudara-saudara, itu juga adalah bahagian dari pencobaan untuk Anda. Yesus mengalami pencobaan ini. Iblis punya kuasa untuk memberikan segala sesuatu kepada orang yang ia kehendaki. Lalu iblis meminta, kalau kau sujud saja menyembah kepadaku, aku memberikan semua ini. Jadi hilangkan konsep pemahaman saudara, Bapak, Ibu, bahwa kenikmatan hidup dalam dunia ini bersumber dari Allah. Enggak, itu bersumber juga dari iblis. Dan apa yang diberikan oleh iblis kepada kita tidak akan pernah kekal. Hanya sesaat. Dan membawa kita kepada kehancuran. Tetapi apa yang diberikan Tuhan kepada kita adalah sempurna. Dan karena itu Tuhan Yesus mengatakan, hanya kepada Allah saja engkau harus menyembah. Karena itu soal doa, sekali lagi ini adalah soal hubungan pribadi kita dengan Tuhan, yang mengetahui siapa diri kita dan akan menembus isi hati kita. Doa ini adalah hal yang sangat privasi, sehingga Tuhan Yesus mengatakan, masuklah ke dalam kamarmu dan kunci dari dalam, berbicara kepada Bapamu yang di sorga. Mungkin banyak hal yang harus kamu perbaiki dalam hidupmu, harus rubah di dalam hidupmu. Jikalau hatimu masih diliputi oleh rasa iri, dengki, ya, masih usil terhadap sesamamu,
Sekarang tinggalkan hal itu. Berdamailah jikalau masih ada ganjalan di hati terhadap saudara. Dan inilah yang saya terus pegang kuat, sehingga saya tidak pernah berhenti di dalam berdoa. Jikalau doa saya tidak terkabul, mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang membuat doa saya itu terganjal karenanya. Dan karena itu saya selalu berusaha untuk memohon ampun, dan Tuhan senantiasa menunjukkan jalan bagi saya untuk memperbaharui sikap batin saya. Karena itu, saudara-saudara, jikalau doa itu sudah lahir dari hati yang bersih, maka sangat besar kuasanya. Semoga penjelasan saya ini bisa memberikan sedikit pencerahan kepada Bapak Ibu. Dan saya yakin bahwa ini masih kurang, tidak sempurna. Tetapi saya berharap bahwa kuasa Roh Kudus bekerja sehingga hal ini akan memberikan pemahaman yang baru kepada Bapak Ibu untuk tetap percaya bahwa Tuhan tetap mendengarkan doa. Soal pengabulan doa bukan urusan kita, tapi itu adalah urusan Tuhan. Karena itu, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, terima kasih untuk waktu ini. Kami memuliakan firman-Mu terkait dengan hal berdoa dan hal pengabulan doa. Tumbuhkanlah keyakinan dalam diri kami Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah pendengar doa. Tidak ada satupun kata yang keluar dari bibir kami, bahkan yang tak mampu kami ungkapkan di mulut, tetapi terbesit di hati kami, Tuhan tahu. Tidak ada satupun daripadanya yang terlewatkan daripada-Mu. Tumbuhkan kesabaran pada diri kami untuk menanti kasih dan rahmat-Mu. Dan ketika doa kami masih terbentur, belum terkabulkan, ajarilah kami untuk mengisapi diri kami, bahwa bisa jadi ada hal yang kami lakukan yang membuat kami harus memperbaiki diri kami dan kembali kepada Tuhan untuk menyampaikan setiap doa dan harap kami. Hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu ini Tuhan, setiap mereka yang mendengarkan penjelasan ini, diberkatilah mereka. Biarlah urapan kuasa Roh Kudus-Mu terjadi atas hidup